Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? I am fine. I am fine. I am fine. Thank you. Well, baiklah student. Today we learn theme 1 sub theme 2, yaitu hidup rukun dengan teman bermain. Student, manusia adalah makhluk sosial. Apa artinya student makhluk sosial? Yaitu manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Sekaya apapun manusia itu, sepandai apapun manusia itu, sehebat apapun manusia itu, student pasti membutuhkan orang lain. Seperti student ketika akan bermain di tempat bermain, tidak mungkin anak-anak bermain sendiri, pasti membutuhkan teman untuk diajak bermain. Contoh permainan seperti main gobak sodor, main lompat tali, main petak umpet, main benteng-bentengan. Nah, ketika bermain anak-anak tidak boleh membeda-bedakan. Untuk bermain bentengan, bentengan itu kan kelompokan student ya. Jadi kalian tidak boleh mencari kelompok, saya tak mencari kelompok yang pandai-pandai saja. Tidak boleh student. Saya tak mencari kelompok untuk anaknya orang kaya saja, juga tidak boleh. Itu akan membuat kehidupan dengan teman bermain menjadi tidak rukun. Kalau sudah tidak rukun, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran membuat hidup kita tidak nyaman. Makanya student, kenapa sih kita harus hidup rukun? Manfaat hidup rukun adalah hidup menjadi damai, tentram. Nah, ketika bermain bentengan itu kan bermain kelompok student ya. Nah, kelompokan ini harus bekerja sama untuk memenangkan permainannya. Umpama student, ketika bermain bentengan, pas waktu duhur, ada temannya yang izin, Abdullah umpamanya izin, maaf teman, aku izin karena sedang adzan duhur, aku mau sholat dulu. Nah, anak-anak harus berbesar hati untuk mengizinkan Abdullah pergi sholat. Karena apa student? Beribadah adalah sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke-1. Bunyinya apa student sila ke-1? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang. Masih ingat student? Nah, itu anak-anak menjadikan hidup kita tentram. Kita harus saling menghargai, menghormati teman kita yang sedang beribadah. Anak-anak, di dalam bermain, anak-anak ada aturannya. Yaitu yang pertama, aturan di dalam permainan tidak boleh curang, harus sportif ya, jujur. Yang kedua yaitu harus rukun dengan teman, akur dengan teman, yaitu tadi tidak boleh membeda-bedakan, mencari teman yang diajak bermain yang pandai-pandai saja atau yang anaknya orang kaya saja, itu tidak boleh anak-anak ya. Kemudian yang nomor 3 adalah harus ingat waktu, tahu waktu, tidak seharian bermain. Kapan waktunya beribadah? Seperti Abdullah tadi, ketika waktu duhur dia minta izin pulang untuk sholat duhur. Kemudian ketika bermain pada sore hari, waktunya ngaji di TPQ, ya anak harus ngaji. Waktunya belajar mengerjakan tugas, dia harus mengerjakan tugas. Tidak boleh seharian dibuat untuk bermain saja.
Do you understand, student? Nah, hidup rukun di tempat bermain. Sekali lagi contohnya ketika bermain ayunan harus bergantian agar tidak terjadi pertengkaran. Tidak boleh berebutan ayunan. Atau main boneka dengan temannya, berebutan boneka. Ya. Kita harus apa? Bergantian dengan antri, yaitu sabar menunggu ayunan giliran selanjutnya, sudah. Nah, sekarang kita mengenal kalimat ajakan. Kalimat ajakan anak-anak ya ditulis dengan kata ayo atau mari. Contohnya apa, student? Ayo kita belajar. Ayo kita pergi mengaji. Ayo kita bermain. Atau mari kita mengerjakan tugas kelompok. Ini contohnya. Dito, student, karena ingin mengikuti pentas menyanyi, maka dia ingin menyanyikan lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sur. Nah, kita nyanyikan bersama-sama, student ya. Oke, kalian ikuti. Follow teacher. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Lebat buahnya pasti berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Oke, student, sudah bisa ya menyanyi menanam jagung? Nah, tolong student ya ditulis nyanyian lagu menanam jagung di buku tema halaman 30. Ditulis kembali ya. Kemudian kalimat yang mengandung ajakan kalian beri garis bawah ya. Di garis bawahi kalimat yang mengandung ajakan. Seperti apa Nana tadi contoh kalimat ajakan? Ayo kita belajar. Ayo kita pergi ke masjid. Ayo kita mengaji. Ayo kita bermain. Mari kita mengerjakan tugas kelompok. Nah, seperti itu anak-anak. You understand, student? Sudah mengerti ya? Oke. Don't forget, wash your hand. Stay at home, stay safe, and take care. Jangan lupa tonton video sampai selesai anak-anak ya. Oke, goodbye, see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.